Seneng kan diantar jemput sama Fernandes? Enggak kok, kamu aja. Ciptakan konflik yang lebih banyak lagi. Maafkan Om Moha, kalau Om buka mulut. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Axel? Cassandra meminta seluruh keluarga untuk berkumpul. Ada hal penting yang ingin disampaikan. Permintaan seperti ini jelas ya bukan suatu hal yang biasa. Apalagi kan belakangan ini Casarius seolah nggak pernah kehabisan cara untuk membuat Ares dan Cassandra terus sibuk dengan urusan pekerjaan yang nggak ada ujungnya. Seakan semuanya nggak akan berjalan tanpa mereka berdua. Maka kabar ini pun buat suasana langsung terasa tegang, terutama bagi Valerian. Sebenarnya Val cukup paham guys kemana arah pembicaraan ini akan mengarah. Bagaimanapun juga Val yang pertama kali membuka kembali topik tentang wasiat Opal Alferic. Tapi yang bikin hati Val gelisah mungkin bukan itu, melainkan akan bagaimana reaksi Mama Dominic nanti kalau sampai tahu keputusan Val yang diam-diam memilih mencari jalan keluar justru dengan minta bantuan Cassandra. Entahlah ya, pikiran itu terus mengganggunya. Udah bisa ditebak kan, Cassandra memang akan mengumumkan bahwa sudah waktunya mereka semua mulai mengurus segala hal terkait rencana perjodohan antara Axel dan Rose, sesuatu yang sebenarnya diharapkan oleh Dominic dan Valerian. Namun tetap aja mungkin akan ada bagian yang terasa kurang menyenangkan, terutama jika Cassandra sekalian mengungkapkan niatnya untuk mencari keberadaan Danuel yang terlihat jelas ada pihak tertentu yang sengaja menyembunyikan lokasi kepindahan Danuel. Seperti biasa nantinya Cassandra tampil dengan ekspresi tenang, elegan, dingin, dan tatapan sedikit penuh kecurigaan. Dalam hati Cassandra udah mengaitkan berbagai kejanggalan dengan Casarius. Namun Cassandra sadar tuduhan tanpa bukti hanya akan memperburuk keadaan. Jadi untuk saat ini Cass memilih menjaga sikap, tetap menghormati mereka sebagai bagian keluarga sambil meminta kerjasama, termasuk satu hal yang cukup tegas, untuk sementara jangan ada lagi agenda yang memaksanya dan Ares harus pergi ke luar negeri demi urusan pekerjaan. Saat pengumuman itu berlangsung, kemungkinan dong Dominic akan segera melirik ke arah Valerian yang terlihat tegang. Namun seperti biasa, Val akan cepat menguasai keadaan. Senyum haru akan seketika muncul, seolah akhirnya tanpa terasa mereka benar-benar menjalankan wasiat mendiang Alferic. Dominic pun juga akan bisa dengan mudah menambahkan lapisan emosi lain, seolah begitu rindunya pada Rose Serafina, sang cucu tiri yang udah lama nggak ditemui. Bahkan bukan nggak mungkin air mata Dominic ikut jatuh saat menyinggung tentang Danuel yang sampai sekarang lokasi keberadaan belum juga ditemukan, hilang entah kemana. Ironisnya guys, pengumuman Cassandra pastinya justru terdengar seperti kabar baik bagi Dominic. Namun ya, setelah pertemuan itu selesai, mungkin barulah muncul dalam pikiran Dominic yang lebih gelap. Sebenarnya di manakah Danuel sekarang ditempatkan? Bukan karena peduli, tapi karena ingin memastikan satu hal, bahwa Danuel nggak akan pernah ditemukan, atau seenggaknya tetap hilang sampai Casarius benar-benar menguasai seluruh warisan milik Mohan dan Rose. Namun disinilah letak kekhawatirannya guys, karena bisa jadi perlahan Dominic akan menyadari bahwa selama ini justru mereka lah yang sudah kehilangan jejak Danuel dari sejak hari pertama dipindahkan dari penjara itu, yang artinya diam-diam ada seseorang yang sejak awal sudah bermain di balik layar, sengaja melindungi Danuel dan telah mempermainkan Casarius tanpa mereka sadari selama ini. Oke, kita bahas alur lanjutan dari sebelumnya ya. Beralih ke Devon yang masih aja kesulitan menjalankan tugas dari Mama Val. Setiap kali mau bicara dengan Tante Zen selalu aja gagal, karena Tante Zen sedang sangat sibuk sampai-sampai nggak punya waktu untuk sekedar mendengarkan apa yang ingin Devon sampaikan. Mau nggak mau, Devon mencari cara lain buat tetap terlihat produktif dengan memutuskan menjemput Rose sepulang sekolah dengan harapan bisa mendapatkan sedikit informasi yang bisa dilaporkan ke Mama Val nanti. Namun siang itu ada hal yang sempat luput dari perhatiannya. Rose pulang sendirian, berjalan kaki dari gerbang sekolah. Padahal kan biasanya Rose selalu bersama Fatah. Ada yang berubah, namun Devon belum sepenuhnya sadar. Masalahnya Rose bukan tipe yang mudah diajak bicara. Setiap pertanyaan dari Devon justru membuat Rose makin waspada, seolah tahu ada sesuatu yang sedang diselidiki. Jadi mau nggak mau Devon harus bermain lebih hati-hati, bukan dengan kelicikan, karena Rose punya insting yang cukup tajam untuk langsung membaca gerakannya. Jadi Devon tahu harus memakai cara yang lebih halus. Maka Devon mengajak Rose makan siang di sebuah kafe. Toh sekarang setelah hukumannya dicabut, Devon udah kembali menikmati semua fasilitas sebagai Casarius, termasuk uang yang cukup untuk mentraktir makanan enak. Harapannya mungkin ini kesempatan untuk pelan-pelan menyinggung soal Axel. Namun lagi-lagi tatapan Rose yang penuh curiga dan keheranan membuat nyali Devon ciut. Devon sadar satu kalimat yang salah bisa aja membongkar niatnya. Malam harinya di ruang makan, Devon mencoba lagi, kali ini dengan cara yang lebih aman, menawarkan diri untuk antar jemput Rose ke sekolah. Topik yang terlihat biasa aja, namun sebenarnya Devon berharap bisa mengarah ke satu nama, Fatah.
Seperti biasa, Rose masih menatapnya dengan waspada guys. Jelas nggak suka ditanya macem-macem. Namun kali ini Devon justru dibuat kaget. Jawaban Rose singkat dan nggak terduga. Rose lebih memilih Devon yang akan jadi kurir hariannya. Dari sini Devon mulai menarik satu kesimpulan sederhana, bahwa hubungan Rose dan Fata sedang nggak baik-baik aja. Beralih ke Raisa sedang ganti pakaian di kamarnya. Sementara Mohan terus setia menunggunya di ruang tamu. Maka Pak Dhani berpesan pada Mohan agar selalu menjaga Raisa. Bukan cuma sekarang, namun juga ke depannya. Sikap itu udah jelas, Pak Dhani benar-benar merestui Mohan. Namun dibalik itu semua guys, Pak Dhani sedang menyimpan dilema besar. Baru-baru ini Dhani akhirnya tahu cara menghubungi Cassandra Alverik, mama kandungnya Mohan. Bahkan justru Cassandra yang terlebih dahulu menghubunginya. Tanpa basa-basi, perintahnya jelas dan tegas. Dhani diminta menyelidiki keberadaan Daniel Alverik dimanapun dia sekarang ditahan. Sebagai bagian dari tim pengacara keluarga Alverik dan Casarius, Dhani tahu dia nggak dalam posisi untuk bisa menolak. Meskipun selama ini perannya kecil dan jarang berinteraksi langsung dengan keluarga intri, Dhani tetap paham satu hal, siapa yang paling berbahaya di antara mereka, Dominic Casarius. Sebenarnya nama itu aja udah cukup membuat Dhani enggan terlibat lebih jauh, apalagi setelah apa yang pernah terjadi pada Raisa. Dan sekarang Dhani terjebak di tengah pilihan yang sama-sama beresiko. Kalau memberitahu pada Cassandra tentang keberadaan Mohan atau membantu Mohan menghubungi mamanya, maka keselamatan keluarga Terias bisa jadi taruhannya. Casarius pasti akan tahu juga nih, termasuk akan tahu kalau saat ini Cassandra memerintahkannya mencari keberadaan Daniel. Namun kalau Dhani tetap memilih diam, suatu saat nanti Mohan dan Cassandra pasti akan kecewa. Dan jelas ya, untuk saat ini Dhani tahu mereka belum punya kekuatan untuk melawan Dominic yang sudah menguasai hampir seluruh warisan Alverik. Jadi saat ini Dhani hanya bisa menangis sendiri saking bingung harus gimana. Sementara itu, Mohan berusaha menjaga Raisa dengan caranya sendiri. Mohan mengajak Raisa belajar di sebuah taman, mencoba mengalihkan pikirannya dari kata-kata Vio yang masih terngiang sejak keributan tadi siang. Waktu pun berlalu tanpa terasa nih, sampai akhirnya tiba saatnya Raisa harus pergi ke sesi konsultasi. Namun Raisa hanya mau ditemenin Papa Dhani aja. Permasalahan yang dia hadapin terlalu sensitif. Bahkan sejak dari dulu ya, Raisa nggak pernah nyaman ditemenin oleh Mama Bianca, Catalina, juga termasuk Mohan. Maka Mohan pun pulanglah ke rumah kontrakan dan baru aja buka pintu, ternyata Zara udah langsung menyambutnya. Dari tadi Zara memang gelisah terus memikirkan keadaan Raisa. Nah, Mohan pun gak banyak basa-basi, cuma menjelaskan hal yang paling penting. Seenggaknya Raisa mau langsung ke dokter sebelum makin tenggelam dalam masalah mentalnya. Namun nih, soal ucapan jahat dari Vio tentang masalah mental Raisa, baik Mohan dan Zara memilih melihatnya dari sisi lain, karena mereka tahu Vio juga sedang dalam kondisi tertekan. Jadi seperti biasa guys, duo sepupu ini tetap berusaha berpikir positif tanpa menyalahkan siapapun atas apa yang sedang terjadi pada Raisa. Sampai akhirnya Mohan menyadari makanan sudah tersedia di meja, jadi Mohan bisa langsung makan ya sambil tetap ngobrol ringan. Suasananya sederhana, hangat dan terasa sangat normal seperti keluarga pada umumnya lah. Namun tanpa mereka sadari, di saat yang sama di lantai atas, Devon diam-diam sedang menelpon Mama Val. Devon melaporkan kabar adanya kemungkinan bahwa saat ini hubungan Rose dan Fata sedang bermasalah. Di ujung telepon senyum tipis sempat muncul di wajah Valerian ya, tapi itu jelas belum cukup. Val memberi perintah lanjutan pada Devon untuk memperlebar masalah di antara Fata dan Rose. Valerian paham betul lah bagaimana perasaan cinta remaja bekerja. Bertengkar bukan berarti cinta itu langsung hilang. Justru karena itu Devon harus pelan-pelan membuat Rose mulai berpikir bahwa Axel mungkin pilihan yang lebih baik, atau lebih tepatnya seseorang yang bisa jadi masa depan buat Rose. Lagi-lagi ini bukan tugas yang sulit bagi Devon, karena jauh dalam hati Rose justru sedang sangat penasaran untuk tahu lebih jelas kabar tentang Axel. Beralih ke Axel, sesekali ia menyempatkan menemui Om Daniel di tempat persembunyiannya. Pada Daniel, Axel mengungkapkan kegelisahan tentang pertanyaan dari Blade. Ada kemungkinan bahwa pertemuan mereka 5 tahun silam bukanlah kebetulan, melainkan sebuah rekayasa. Nah, pastinya dong Daniel tahu Dominic Casarius selalu bergerak dengan penuh intrik dan tujuan tersembunyi. Karena itu Daniel menyarankan agar Axel terus menyelidikinya, dan memang itulah yang sedang ingin Axel lakukan. Axel kembali ya coba mengingat tugas dari Oma 5 tahun silam, mengantarkan dokumen penting melalui jalan kecil hingga akhirnya tanpa sengaja melihat seorang gadis, yaitu Blade hampir dilecehkan. Berbekal ingatan itu, maka Axel diam-diam masuk ke ruang arsip keluarga di rumah Alverik mencari dokumen yang dulu pernah ditugaskan padanya. Namun gerak-geriknya ternyata menarik perhatian Tante Cass. Cass menghampiri Axel dan menjelaskan bahwa arsip di ruangan itu rata-rata udah berumur belasan tahun dan hampir nggak pernah keluar sejak disimpan di sana. Nah, dari sini guys, satu hal mulai terasa jelas. Tugas dari Oma saat itu kemungkinan besar adalah sebuah rekayasa.
Oke, beralih ke Ares, semakin harus berpacu dengan waktu karena ketegasan dan ketajaman cara berpikir Cassandra bukan lagi sesuatu yang bisa dianggap remeh. Maka Ares langsung menghubungin Ole, memerintahkan untuk mengamankan jalur komunikasi supaya ia bisa bicara langsung dengan Danuel tanpa resiko disadap. Nah, disinilah guys alasan kenapa ada adegan Ole sempat terlihat mencurigakan. Rupanya diam-diam membuka laptop di kamar mandi teras kafe ya. Ia harus bergerak cepat mengaktifkan sistem pengamanan dalam waktu singkat sebelum Fata menyadari apa yang sedang ia lakukan. Karena satu hal yang pasti saat ini Fata belum tahu siapa Ole sebenarnya. Ya, walaupun Ole dan Fata sedari dulu sahabat yang cukup dekat, namun urusan pekerjaan tetap ya jadi batas yang gak semuanya bisa ditembus. Bahkan Ares sendiri melarang Ole mengaktifkan akun medsosnya demi menjaga kerahasiaan tugas-tugasnya. Padahal kalau aja Ole jujur, mungkin banyak hal bisa jadi lebih mudah. Namun nih ada satu hal yang terasa janggal saat Ole tanpa sengaja bertatapan dengan Banggun. Saat itu Banggun tersenyum. Sekilas sih terlihat biasa seperti keramaan seorang karyawan kafe pada pengunjungnya. Namun tak kenapa ya ada sesuatu di balik itu. Apakah itu benar-benar sekedar sikap ramah atau justru Banggun udah tahu siapa Ole sebenarnya, bahwa itu adalah sosok yang selama ini sering ia hubung lewat pesan bertukar informasi tentang Mohan? Kembali ke Ares nih, setelah yakin jalur komunikasi udah aman, Ares langsung menghubungin kakaknya. Seperti udah bisa ditebak, Danuel menjawab dengan emosi yang langsung meluap. Danuel menuntut untuk bertemu malam itu juga. Bukan karena marah pada Ares guys, tapi karena Danuel udah sangat muak dengan situasi yang memaksanya harus terus bersembunyi. Danuel udah gak sabar butuh jawaban, ingin tahu sebenarnya apa sih yang sedang Ares rencanakan, dan sampai kapan semua ini harus terus membuatnya berjalan dalam bayang-bayang.